Siap mulai salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahas mengenai promosi ya, promosi lewat online. Nah, hari ini adalah mengenai perencanaan produksi massal. Sebelum mulai, tolong dicek dulu. Biasanya kalian suka buang sampah nih di sembarangan. Di bawah ada sampah, tidak memasukkan sampah ke dalam kolomnya ya. Biasakan kalian ketika selesai makan, kemudian selesai minum, buang sampah-sampah yang sudah disediakan di depan. Saya mau mengecek kehadiran kalian hari ini. Dua belas PW1. Airiana ada ya, Arya Dwi, oke. Aurelia ada, hadir Bu. Aurelia, Aska, Kalisa hadir ya, Chelsea hadir, kemudian Dania hadir, Dias Evan, Farisa hadir Bu ya, Fikri hadir Bu, Intan hadir, Keke hadir, Latifa hadir, mana ya, Ibnu hadir, Masya hadir, oke, Mewira hadir, Muhammad Ridho baik, Muhammad Raihan hadir, Muhammad Bagus hadir, Muhammad Gilang hadir ya, Muhammad Tegar hadir, Kunde hadir, mana ya, ya, naik hasil ya, baik, Nur Asmato hadir, Riyadi hadir, Putri Maisha hadir Bu, Putri Rahmawati ya, Sekar hadir, Siti Sarah hadir, Sulti hadir, baik, Elizabeth hadir ya, Julfan ya, alhamdulillah ya. Untuk Dias yang sedang sakit, kita doakan semoga lekas sembuh ya, bisa sebelum saya memaparkan materi hari ini, coba saya mau melihat kalian untuk menunjukkan material yang seperti apa. Masih ingat ya? 3 SMK bisa, bisa, bisa. PW Smart Experience and Good Service. Tangan buat. Terima kasih. Hari ini saya akan menayangkan modul pembelajaran mengenai PT mengenai besar ya. Kalau nanti kalian di rumah dan mengikapi hasil yang saya paparkan di depan. Kalau minggu lalu kita belajar mengenai promosi, hari ini kita mulai merencanakan ya, merencanakan apa? Baru merencanakan ya, belum membuat ya. Jadi nanti di kesempatan pertemuan berikutnya baru kita akan membuat produksinya. Ini pengertian. Produksi massal adalah kegiatan menambah nilai guna suatu benda sehingga lebih bermanfaat bagi kehidupan. Massal artinya melibatkan banyak orang ya. Nah, kalian ini kan banyak kelasnya ya, luar biasa. Jadi kita nanti akan melakukan kerjasama dengan rekanan travel agent kita ya, yang sudah bekerja sama dengan MOU dengan sekolah kita. Ada sekitar 8-9 perusahaan, dan itu mereka itu travel agent yang sudah menjadi rekanan kita itu ya, bekerja sama dengan kita dalam hal untuk pembuatan produk ya, dalam hal untuk pembuatan produk ya, dalam pembuatan produk.
sehingga produksi massal memproduksi barang tertentu yang sudah ditentukan spesifikasinya dalam jumlah besar. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi ya, karena travel agent kenapa sih nggak kita aja, kita kan punya siswa yang kreatif nih ya, kemudian ada pembelajaran PKK juga di sekolah, kenapa nggak kita membudayakan siswa-siswa di sini untuk melakukan atau membuat produk tersebut. Kemudian ini ada kelebihan dari produksi massal ya. Yang pertama apa? Hemat ya, kemudian efisiensi waktu. Berikut adalah keakuratannya tinggi. Yang keempat, tingkat produksinya cepat. Lalu kekurangannya itu ada di kegiatan produksi sangat laku, kurang beragamnya variasi produk. Nah, kita akan mencoba ya memvariasikan produk kita ya. Kemudian biaya mesinnya mahal. Kita upayakan supaya tidak menggunakan mesin ya, kita komit ya. Nah, perencanaan produk massal nih. Perencanaan produksi adalah untuk memproduksi barang pada suatu periode sesuai dengan yang telah dijadwalkan melalui pengelolaan sumber daya seperti apa? Nah, merencanakan produksi dan pengadaan bahan dari luar, kemudian menjadwalkan proses operasi teknik dan menyampaikan jadwal ya. Sudah ada lengkap di situ ya. Berikut tujuan massal, mungkin silakan. Ada yang bisa bantu? Yang bisa bantu massal? Tujuan dari fungsi perencanaan produksi Ya. tujuannya yang pertama untuk meminimalkan biaya serta memaksimalkan keuntungan. Salah satu tujuan perencanaan produk massal yaitu meminimalkan biaya produksi dan memaksimalkan keuntungan. Yang B itu memaksimalkan proses pelanggan, dan yang terakhir itu meminimalkan perubahan nilai produksi perencanaan produk. Ya. Yang ketiga, meminimalkan perubahan nilai produksi. Yang berikut, meminimalkan perubahan tenaga kerja ya, kemudian memaksimalkan perlengkapan dan inventaris pabrik. Baik. Lalu ada fungsi menjamin perencanaan produksi dan pemasaran produk, mengukur kapasitas produksi, kemudian alat untuk memonitor hasil produk. Unsur perencanaan produksi apa saja? Ada 5. Yang pertama ada tujuan produksi, yang kedua ada pengukuran dan standar produksi, yang ketiga ada perencanaan, yang keempat ada perencanaan sukses ukur, yang kelima ada tahap awal pelaksanaan produksi perencanaan. Yang berikut ya. Nah, ini pengertian produksi ya, yaitu kegiatan yang dapat menimbulkan tambahan manfaat tersebut yang terdiri dari apa? Bentuk, manfaat waktu, manfaat tempat, dan nilainya ya. Berikut adalah kualitas produk merupakan salah satu sarana positioning utama pasar. Kualitas produk merupakan dampak langsung pada kinerja produk atau jasa. Oleh karena itu, kualitas berhubungan erat dengan nilai pelanggan. Yang berikut, klasifikasi produk. Klasifikasi produk adalah pembelian produk berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Produsen melakukan klasifikasi produk dengan tujuan untuk mendapatkan kelompok produk yang memiliki perilaku seragam ataupun hampir seragam ya. Itu tadi yang bisa saya paparkan mengenai materi hari ini. Tolong disimak. Sudah paham apa ada yang mau disampaikan? Ada yang mau menambahkan mungkin? Hari ini saya mau mencoba merencanakan produk yang akan kita buat ya. Nah, tapi sebelum itu kita buat kelompok ya. Saya mencoba untuk membuat kelompok sesuai dengan jurusan kita nih ya. Kita kan jurusannya usaha bergerak wisata. Kelompok 1 kemarin di kelompok di pembelajaran sebelumnya itu sudah terbentuk ya. Kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3
Kelompok 4 ya Solo ya. Ya. 5 mana 5? Manado, kemudian 6 ya 6 dengan Palembang, 7 dengan Lampung. Tolong diingat nama kelompoknya ya. Kota-kota destinasi wisata yang terkenal ya. Nah saya mau tanya di mana di Manado? Manado terkenal apanya ya? Bubur Manado. Kalian nanti ingat makanannya ya. Kemudian Bali mana Bali? Bali luar biasa ya. Sudah menjadi salah satu destinasi yang paling populer di seluruh dunia. Kemudian ada Solo, mana Solo? Ya tahu Solo ya? Sebelahnya Jogja, Lampung. Ya Lampung terkenal dengan selalu makanannya yang diingat. Kemudian Palembang dengan pempeknya pasti. Baik, kalau kelompok sudah terbentuk, saya berharap ya kalian sudah dibuka berdasar kelompok nih. Kalau tidak ada yang berubah, saya mau membagikan LKPD. Ada yang tahu LKPD apa? Kerja peserta didik. Nah, di lembar kerja peserta didik, kalian nanti harus mencoba untuk mengisi ya. Di sini ada beberapa kegiatan, jangan lupa nama kelompoknya. Di sini ada beberapa kegiatan yang harus kalian isi. Di antaranya ada kegiatan 1, kemudian kegiatan 2 itu kegiatan 1 itu orientasi persen, kegiatan 2 itu kegiatan 1 itu orientasi persen bermasalah. Nah di sini setiap kelompok harus bisa mengamati setiap video dari teman-teman yang nanti akan mempresentasikan, kemudian diisi ya kira-kira menurut kalian program tersebut cocok atau tidak ya dengan apa yang sudah akan kita bicarakan. Kemudian ada pengisian daftar beberapa pertanyaan yang akan didiskusikan dengan kelompok kalian ya. Lalu ada contoh gambar, kemudian ada juga di sini menganalisis dan evaluasi proses pemecahan masalah ya. Jadi masalah-masalah yang muncul atau kendala-kendala yang muncul ketika kalian merencanakan program tersebut. Tolong isi nanti per kelompok ya. Oke, silakan. Baik, kalau sudah, siapa kelompok yang sudah siap terlebih dahulu untuk mempresentasikan apa yang sudah kalian paparkan dan timnya dan kelompoknya? Ada? Sesuai dengan urutan aja Bu. Sesuai urutan aja? Iya. Sesuai urutan berarti Bali? Iya. Silakan Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Bali. Di sini saya Farisa Lufia, saya Masyahira Sinara, saya Atika Putri Widianto, kami dari kelompok Bali akan mempresentasikan dan menayangkan video tentang produk memproduksi masal. Nah, di video yang akan kami tayangkan ini nanti teman-teman akan melihat cara pembuatan bahan-bahan utama, dan di sini nanti kami akan menjelaskan juga kenapa kita menggunakan bahan utama tersebut. Oke, nah jadi ini adalah cara pembuatan langkah-langkahnya. Nah, kami dari kelompok Bali menggunakan bahan utama rotan. Kita tahu
sebagai tas rotan. Tujuan, pada zaman modern seperti sekarang ini, produk rotan selain menjadi cendera mata bagi wisatawan dan pendatang, juga menjadi simbol identitas kesukuan dan budaya. Lanjut. Pengertian, rotan bahan alami berjenis lama dengan daya olah yang tidak terbatas. Indonesia adalah salah satu negara tropis di Asia. Selain itu, Indonesia juga sering dianggap sebagai penghasil rotan terbesar di dunia. Dengan begitu, tidak heran lagi jika kita sering menjumpai berbagai macam kreasi dari rotan serta kerajinan seperti tas, keranjang, dan pernak-pernik lainnya diekspor di berbagai negara. Selanjutnya ada karakteristik rotan. Yang pertama ada warna yang juga rasa berbeda. Untuk rotan yang belum diolah, warnanya kuning asat. Untuk rotan yang sudah diolah, warnanya kuning keputihan. Yang kedua ada kilap, yaitu sifat rotan untuk memanggilkan cahaya atau menimbulkan gelap. Yang ketiga ada bau dan rasa, yaitu bau dan rasa sangat dekat hubungannya. Yang terakhir ada elastisitas, yaitu bahwa rotan mampu menahan tekanan atau gaya tertentu sehingga dapat digunakan berbagai keperluan. Ya, ternyata kalau yang itu belum diolah ya, tapi justru lebih estetik ya. Iya. Yang putih itu justru sudah diolah. Ya. Selanjutnya, faktor pendukung rotan dijadikan sebagai tas untuk cendera mata adalah yang pertama bahannya ramah lingkungan, yang kedua awet atau tahan lama, yang ketiga perawatannya mudah, yang keempat multifungsi, dan yang terakhir artistik. Betul. Lanjut, baik. Lanjut. Di sini ada alasan khas rotan memiliki peran penting untuk mengembangkan dunia pariwisata, yaitu wisatawan yang menghormati dan mentoleransi budaya lokal pada liburan yang dilakukan mereka cenderung untuk membeli sebuah oleh-oleh. Nah, oleh-oleh yang memiliki unsur budaya sederhana, elegan, dan unik, serta dibuat sendiri oleh masyarakat setempat, kita sebagai masyarakat Indonesia tentunya harus mempergunakan dengan baik sumber daya alam yang kita punya. Dengan keberagaman yang dipunya itu yang membuat Indonesia kaya akan menyimpan karya-karya kreatif seperti halnya tas rotan ini. Nah, itu dia teman-teman, tadi sudah mengetahui dimulai dari latar belakang, tujuan tema, dan alasan kenapa kita memilih tas rotan. Oke. Nah, dari yang sudah kita jelaskan dan jabarkan maupun video dari presentasi PPT, dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Kita langsung saja ke tanya jawab ya, per kelompok supaya lebih enak. Silakan yang mau bertanya dari kelompok mana dulu? Ini kelompok paling enggak ada yang bertanya kan? Perkenalkan, saya Sarah dari kelompok Lembang. Apakah dalam memproduksi tas rotan kita akan mendapatkan keuntungan? Terima kasih. Ya, apakah akan mendapatkan keuntungan dari penjualan tas rotan? Menjawab, tentu karena tas rotan merupakan bahan alam yang sebelumnya tidak memiliki nilai. Namun setelah tas rotan diubah menjadi handcraft sebagai tas, dapat memiliki manfaat dan memiliki nilai jual yang dapat menguntungkan sektor pariwisata. Dari kelompok yang lain? Kelompok Bali gimana? Yang disampaikan Bali? Mungkin cukup itu saja yang dapat kami jabarkan tentang produksi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di Jakarta ada kelompok yang mencoba untuk mempresentasikan rencana dari pembuatan produk yang akan dibuat. Yang pertama, produk-produknya lebih banyak memilih produk-produk yang dari daur ulang ya, dari produk yang tidak dipakai lagi ya, dan itu bisa didapat. Hanya permasalahannya adalah ya terima kasih. Hanya permasalahannya adalah ini kalau kita mau buat ya, kalau kita mau buat tentu kita membutuhkan bahan yang lebih banyak ketika memang itu menjadi pilihan kita yang produknya ya. Ini juga harus kita pikirkan nanti kita akan kita
Dia mau menyimpulkan? Ya, silakan menyimpulkan. Perkenalkan, nama saya Farisa Lucia. Izin menyimpulkan bahwa hari ini teman-teman telah mempresentasikan apa itu produksi massal. Itu produksi massal merupakan kita membuat produk dengan jumlah yang banyak dan mengefisienkan waktu. Lalu di sini yang teman-teman sudah jabarkan adalah macam-macam produk atau barang yang berdaur-daur ulang. Nah, produk yang berdaur ulang ini gunanya adalah untuk melestarikan alam dan memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia. Dan juga produk ini kita khususkan untuk para wisatawan sebagai souvenir karena untuk memperkenalkan budaya dan keunikan dari Indonesia. Ya, terima kasih. Itu dari kesimpulan dari materi kita hari ini ya. Kita simpulkan bersama. Terima kasih buat hari ini saya akhiri ya. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Jangan lupa next semoga hari kalian menyenangkan. Istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Bapak Ibu? Ya. Ya, terima kasih Punten untuk berangkat juga Punten. Tidak terdengar suaranya mulai tadi apa ini saya mendengar apa dari Ya. Oh gitu. saya iya Padahal saya sudah pakai mic Bu. Jadi nama Bapak Bapak. apa jadi tidak kelihatan apa ngomong. Tapi secara umum sudah ada peningkatan, Bu. Secara umum sudah ada peningkatan. ya ada peningkatan ya mungkin di videonya Bu Opik ada suara itu nanti suka kita tunggu saja Pak semoga ini jadi kita yang nggak bagus ya Ya, ya, ya. Iya Bu. Terima kasih banyak Bu Safa, Pak Bu Arif, Opik ini kan mau sesuatu ya membantu. Ya, jadi apa?